Di Malaysia, gua paling confused banget dengan satu kata ini, cuti. Saya sering dengar guys kata cuti. Jadi apa sih arti cuti yang sebenarnya menurut orang Malaysia guys? Sebagai pekerja di Malaysia, gua paling confused banget dengan satu kata ini, cuti. Oke, di Malaysia cuti artinya adalah off day. You ada regular off day. Malaysia bilang regular off day itu adalah cuti. Kalau kita Indonesia bilang libur. Gua nggak tahu lah libur tuh ada di bahasa dia atau enggak. Tapi kita bilang libur, kalau dia bilang cuti. Sedangkan di Indonesia cuti artinya ialah AL, annual leave, yaitu adalah leave yang di-provide oleh company. Kalau lo mau balik kampung, nikah, lahiran, atau sick leave gitu, pokoknya leave lah. Leave ialah cuti di Indonesia. Jadi kalau gue ngomong sama orang Malaysia, gue suka confuse, tabrakan meaningnya itu meaning Indo gue atau meaning mereka gitu. Kadang gue bingung. Jadi lo ngomongin cuti, ini tuh cuti yang lo maksud AL atau rest day, regular off day lo, Karena rest day sama AL beda, nggak bisa lo samain. Berarti saya juga salah guys mengartikan cuti menurut bahasa Malaysia. Saya kira ya perusahaan memberikan cuti. Misalnya kita ada keluarga yang meninggal, jadi kita minta cuti 3 hari. Jadi saya kira gitu guys. Jadi dalam pikiran saya saat itu kan, wah baik banget nih perusahaan Malaysia suka ngasih cuti kepada para pekerjanya. Nggak nyangka guys, ternyata cuti itu artinya libur wajib. Contoh hari Minggu ya kan. Wah, di luar dugaan guys. Di Malaysia tidak sebut aku nggak ngerti. Kak Malaysia cakap, "Ai tak paham lah." Ini boleh lah paham. Di Malaysia tidak sebut dia galak banget. Jadi apa? Kak Malaysia cakap, "Dorang garang betul." Di Malaysia tidak sebut betul. Aneh banget ya. Jadi Kak Malaysia cakap, "Pelik sangat lah." pelik sangat lah. Oh berarti wah aneh banget itu guys. Berarti yang bikin orang Indonesia dan orang Malaysia itu bingung dari kata-katanya umum. Jadi kata-kata itu juga umum digunakan di Malaysia dan umum juga digunakan di Malaysia. Cuman memiliki arti yang sangat lain guys ya. Itulah yang bikin bingung kan. Mobil, kereta. Tunggu guys ya, kalau kereta ini kan jangankan antar negara ya, antar provinsi aja beda guys. Contoh di Medan dengan di daerah lain ya. Kalau di Medan motor itu mobil guys, tapi kalau di Jakarta ya motor itu ya sepeda motor gitu guys. Nah, kalau kereta itu kalau di Medan ya sepeda motor gitu. Tapi kalau di Jakarta kereta itu ya kereta api gitu guys. Jadi kalau kereta ini udah maklum lah guys ya. Oke lanjut. Kereta. Kulkas. Kulkas. Refrigerator. Oh, peti sejuk. Piring. Pinggan. Ya, pinggan. Pinggan. Ya, oke. Pinggan. Sepatu. Sepatu itu apa? Sepatu shoes. Oh, kasut. Kasut. Jalan-jalan. Makan angin. Makan angin. Serius makanannya? Rumah sakit bersalin. Are you ready? Hospital korban lelaki. Lelaki. Wow. Bahasa ni kan dia adalah normal ke kalau budak 5 tahun background English tak faham dan tak boleh respon pada pertuturan bahasa Melayu. Katalah kita pergi ke negara yang ataupun kita jumpa orang yang bahasa dia kita tak faham. Contohlah ada orang Thailand. Kan kita tak faham bahasa Thailand. So orang Thailand tu bercakap dengan kita. So bila dia bercakap dengan kita, of course bila kita tak faham, kita pun tak tahu nak respon apa. Dia bukan tak nak respon mungkin, tapi lebih kepada tak tahu apa nak respon. Sebab kita pun dia tanya soalan ke, dia bagi kita arahan ke, kita tak faham. So samalah juga. So kalau kanak-kanak ni dia memang English kan, parents cakap English, background dia English, parents semua family member cakap English, dia pun memang vocab dia English. Dia macam ala-ala orang putih lah kan, Mak Saleh duduk overseas, tapi sebab background keliling dia semua English tu, bila kita cakap bahasa Melayu dengan dia, bahasa Melayu tu dia tak faham. Walaupun dia duduk Malaysia kan, mungkin dia tak pernah dengar, ataupun dia jarang dengar, ataupun dia jarang guna, ataupun dia tak banyak vocab bahasa Melayu, dia banyak vocab English. Baik, so semoga menjawab soalan puan yang bertanya.
Okay, bukan normal ke menjawab. kalau Lafa yang Pak Ifi berapa cakap apa? Ifi yang pun tak apa berapa lafa Jaffa. Sama Pak FS PPFM Jaffa. Ufo mufo dia. Lafa berapa lafa lafa. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Saya pernah pergi satu negara, saya tengok-tengok pasport dia, pasport Malaysia. Saya tanya, are you Malaysian? Tanya Izin. Dia kata, yes. Lepas tu saya tanya, duduk di mana? I beg your pardon? Dia tak faham. Saya tanya, duduk di mana? Dia tak faham. Are you Malaysian? Dia faham. Tapi bila tanya, duduk di mana? Dia tak faham. Tinggal di mana? Dia tak faham. Duduk di mana ya? Orang Malaysia sendiri nggak paham guys, di mana tuh, apalagi kita ya kan. Kata-katanya umum guys ya, di Malaysia dan Malaysia sering digunakan. Cuman kalau di Malaysia itu duduk ini artinya tinggal di mana gitu ya. Berarti kalau sedang duduk di kursi itu bahasa Malaysianya apa guys? Kita cek dulu guys ya. Berarti kalau duduk atas kursi, bahasa Malaysianya duduk atas kursi. Berarti gitu guys. Berarti duduk itu kan dia punya dua arti kan. Satu kata dua arti guys. Tergantung penempatan kata ya kan. Misalnya kamu sedang duduk mana? Berarti dia nanya tempat tinggal. Tapi kalau misalnya dia tanya, kamu duduk di kursi mana? Berarti dia sedang duduk, betul-betul duduk gitu guys ya. Oh gitu guys. 한국 사람이에요? Aku orang Indo. 와우, 안들. Pantai? Kamu ngatain aku? Kamu ngomong apa tadi? Itu salah. Salah paham. Oh mantap. Mantap. Oh mantap. Ya, Baru kenal udah ngatain kirain. orang Indo kat mana? Jakarta. Jakarta. Ente mana? Mantul. Orang Malaysia. Ente sehat. Kok gitu Bahasa guys? Malaysia itu Ini dia 3 kalimat dalam bahasa Malaysia yang pasti bikin orang Indonesia bilang, hah? Satu, saat di resto, kalian mau makan di tempat atau bungkus, mereka akan bilang, makan ke tapau. Makan ke tapau. Mau makan di sini atau bungkus. Nah, kalau bahasa gitu. Malaysianya, makan ke tapau. Nomor 2, nah ini juga biasanya terjadi di tempat Makan makan ke ya. tapau. Mungkin ada aku dengan temanku mau antri bayar dan kasirnya akan bilang gini, sekali ke asing. Sekali ke, maksudnya mau bayar barengan. Asing. Asing itu pisah. Akhirnya mau barengan atau pisah. Nah, kalau di Malaysia sekali ke asing. Bikin hah nggak tuh? Tibalah saatnya kita akan payment dan barang kita dibungkus. Nanti dia akan tanya, you nak beg ke tak? Beg ke tak? Beg di sini ya plastik bag ya. Mau pakai plastik atau tidak? Beg ke tak? Kayak hah? Misalnya mau pakai plastik bilangnya nak. Kalau nggak mau pakai plastik bilangnya tak nak. Malaysia Berarti yang tak nak tuh nggak perlu gitu guys. Nah, boleh gitu guys ya. Kira-kira begitulah artinya guys. Ketika Bu Icis bicara pakai bahasa Malaysia. Nah, ini dari arti sih guys. Boleh tak saya bertanya satu lagi aja? Apa tuh? Apa? Biar saya tak pening nih apabila tetangga di sini bertanya soal Haya nih budak pakcik apa bukan? Pakcik kan cakap pada saya tuh, Haya berasal dari Palestin, lahir di sana, punya ibu pun dari sana. Pakcik saya tuh tak enak lah apabila tetangga tuh cakap macam-macam soal Haya dan pakcik nih. Pakcik, akak, saya tuh udah 3 hari kerja dengan Pakcik Rahmat. Tapi sampai sekarang saya tak tahu lah di mana istrinya Pakcik Rahmat tuh. Dari Palestin ke? Di Turki ke? Tak tahu lah saya, tak paham. Pening pala nih. Seperti di awal yang terjadi kan, bahasa Indonesia itu dengan bahasa Malaysia bikin pusing ya, karena dia bertabrakan arti gitu guys. Kata-katanya sering kita gunakan, umum digunakan di kedua negara, tapi artinya tuh berbeda banget guys. Makanya di situ yang bikin pusing, kita kira, oh artinya sama, ternyata
sangat beda banget ya. Kita harus lebih hati-hati ya, jangan langsung kita anggap itu arti yang sama ya kan. Itu sangat berbahaya banget guys. Seperti kawan saya ya kan, dia itu ditangkap ya. Ditangkap sama polisi Malaysia ya. Kemudian disuruh baris, ditanya bila mendarat ya. Bila mendarat ya. Mana tahu guys jawabannya ya. Saya orang tuh ditabokin semua lah ya. Ternyata ya dia baru sadar artinya tuh kapan mendarat. Ya, ternyata artinya bila tuh guys artinya kapan mendarat. Tapi kalau polisi yang nanya ya kan, gimana ya kalau nggak tahu jawabannya ya kena tampol ya. Dia 2 tahun kemudian baru paham kalau artinya itu bila tuh artinya kapan guys. Awalnya dia kira gini, bila mendarat. Hah, bila? Apabila mendarat apa itu? Gitulah guys kira-kira ya. Jadi memang betul-betul bikin pusing kan. Ini seperti yang dibilang sama abang dari Malaysia tadi guys, bahwasanya kalau orang Indonesia itu paham orang Malaysia ngomong, berarti orang Malaysia itu dia udah menukar dialeknya dalam bahasa Indonesia guys, pakai dialek Indonesia. Tapi kalau dia betul-betul menggunakan dialek Melayu, orang Indonesia nggak paham. Berarti itulah guys yang benar. Kalau dia emang betul-betul pakai bahasa Malaysia, kita nggak paham guys ya. Walaupun sepaham, itu kita salah paham guys. Walaupun kita merasa paham, sebenarnya kita salah paham guys. Jadi kita harus betul-betul mengerti guys. Jangan sampai kita nyesal karena kita salah paham ya kan. Oke, saya juga video sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.